Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk menuntut ilmu. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tema tentang sejarah singkat lahirnya organisasi Muhammadiyah. Berbicara Muhammadiyah, tentu kita mengenal atau mengingat seorang tokoh, sosok fenomenal. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dilahirkan pada tahun 1868 di sebuah pemukiman di sekitar Masjid Besar Yogyakarta, dan kita sering mengenal bernama Kampung Kauman. Beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan, mempunyai nama asli yakni Muhammad Darwish, dan beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 atau kita sering menyebutnya 1912. Organisasi tersebut berdiri di Kampung Kauman, Yogyakarta. Perjalanan panjang bagi beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan, menemukan sebuah pencerahan untuk mendirikan suatu organisasi Islam, organisasi kemasyarakatan yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, mulai dari ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, awal mulanya beliau menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim untuk kedua kalinya pada tahun 1903. Pada waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai menyemaikan benih pembaharuan Islam di tanah air. Nah, pembaharuan itu diperoleh beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan, setelah berguru kepada para ulama-ulama yang diantaranya adalah ulama yang datang dari Indonesia, yang bermukim di Mekah, seperti Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, ada Kiai Nawawi dari Banten, ada Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan ada Kiai Fakih dari Mas Kumambang. Juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaharu Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, kita mengenal nama Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan juga Rasyid Ridho. Embrio kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang mengaktualisasikan gagasan-gagasannya merupakan hasil interaksi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan kawan-kawannya, yakni kawan-kawan dari organisasi Budi Utomo yang pada waktu itu tertarik dengan masalah agama yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di antaranya ada Budi Harjo dan juga ada Sosro Sugondo.
Nah, sebuah gagasan itu muncul. Gagasan untuk mendirikan organisasi itu muncul. Berasal dari saran dari salah seorang siswa beliau, siswa Kiai Haji Ahmad Dahlan di Quick School, Jetis, yang dimana beliau ngajar agama Islam pada sekolah tersebut secara ekstrakurikuler. Dan siswa tersebut sering datang ke rumah Kiai, kemudian menyarankan agar kegiatan pendidikan yang dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak diurus oleh beliau sendiri, tetapi didirikanlah suatu organisasi agar dapat kesinambungan, agar dapat ada yang meneruskan setelah Kiai wafat nantinya, kata beliau. Kemudian nama Muhammadiyah. Dari manakah beliau mendapatkan nama tersebut? Ada sebuah catatan sejarah, yakni ahli sejarah dari UGM yang juga kelahiran Kauman. Nama Muhammadiyah pada mulanya adalah diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu, seorang khatib Anom Kraton Yogyakarta dan tokoh pembaharuan yang kemudian menjadi penghulu Keraton Yogyakarta, yang kemudian diputuskan oleh beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui sholat istikharah, yang artinya pilihan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah memiliki dimensi spiritual yang tinggi, sebagaimana para tradisi kiai atau tradisi yang ada di dunia pesantren dalam memutuskan suatu perkara, yaitu menggunakan atau melaksanakan sholat istikharah terlebih dahulu. Secara arti bahasa atau etimologis, Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab Muhammad, yaitu nama Nabi kita, nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, yang kemudian mendapatkan ya nisbiyah, yang artinya menjeniskan. Jadi Muhammadiyah mempunyai makna umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau pengikut Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu artinya semua orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Dengan demikian teman-teman sekalian, siapapun yang beragama Islam, maka dia adalah termasuk orang Muhammadiyah, tanpa dilihat, tanpa dibatasi, tanpa perdebatan antara organisasi, bangsa, golongan, geografis, dan etnis atau lain sebagainya. Siapapun yang beragama Islam sebenarnya dia adalah orang Muhammadiyah, karena pengikut Nabi Muhammad, pengikut umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan arti secara istilah atau arti secara terminologis, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang berasaskan Islam dan bersumber Al-Quran dan Sunnah atau hadis, yang didirikan di awal tadi kita jelaskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah
1330 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi di kota Yogyakarta. Gerakan ini dinamai dengan nama Muhammadiyah dengan maksud untuk bertafa'ul atau berpengharapan yang baik dapat mencontoh dan menteladani jejak perjuangan Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga umat Muhammadiyah merasa bangga, kita terhormat dengan agama yang kita anut, dan kita tidak merasa malu dengan siapapun, karena sejatinya Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad, menteladani jejak perjuangan Nabi kita Muhammad. Dalam rangka menjunjung dan menegakkan agama Islam semata-mata demi terwujudnya izzul Islam wal muslimin, kejayaan Islam sebagai idealitas dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realitas. Itu harus. Kejayaan Islam sebagai idealitas. Idealnya Islam memang harus jaya. Dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realitas. Harus sebagai keharusan. Teman-teman sekalian, kemudian faktor apakah yang mempengaruhi, yang melatar belakangi berdirinya organisasi Muhammadiyah tersebut? Ada faktor subjektif, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ya. Faktor subjektif dari hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam terhadap Al-Quran, ketika menelaah, mengkaji kandungan isinya, membahas maknanya, dan menelitinya. Sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan yang demikian ini seperti termaktub dalam melaksanakan firman Allah yang sebagaimana tersimpul di dalam Quran surat An-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24, yaitu melakukan tadabbur atau memperhatikan dan mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang tersirat di dalam ayat-ayat tersebut. Sikap seperti ini pula lah teman-teman sekalian yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika melihat surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'auna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Quran surat Ali Imran ayat 104. Dalam memahami seruan di atas, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan bergerak hatinya untuk membangun sebuah perkumpulan, untuk membangun sebuah organisasi atau persyarikatan yang teratur, yang rapi, yang tugasnya untuk berkhidmat kepada melaksanakan misi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di tengah masyarakat kita. Itu diantara faktor subjektif yang melatar belakangi berdirinya organisasi Muhammadiyah yang kita ketahui
sampai saat ini untuk berkhidmat melaksanakan misi dakwah amar ma'ruf, yakni memerintahkan kepada yang baik, menyeru kepada kebajikan, dan nahi mungkar, mencegah kepada keburukan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Adapun faktor eksternal, adanya pengaruh gerakan reformasi dan purifikasi yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, serta Muhammad Abdul Wahhab. Banyaknya kegiatan-kegiatan kristenisasi, gerakan-gerakan kristening politik, yaitu usaha-usaha atau misi-misi yang bermaksud untuk mengkristenkan umat Islam di Indonesia. Faktor yang lain, adanya penjajahan kolonialis. Nah, karena pada waktu itu terjadi penjajahan yang luar biasa yang membelenggu umat Islam Indonesia dan penetrasi kebudayaan Barat sehingga menimbulkan sikap acuh tak acuh, bahkan mencemoohkan Islam dari kalangan pelajar Indonesia dan juga akibat-akibat negatif lainnya. Itu diantara faktor-faktor eksternal yang terjadi yang melatar belakangi berdirinya gerakan organisasi Muhammadiyah. Kemudian apa faktor internalnya? Rusak dan hinanya umat Islam dalam bidang sosial pada waktu itu, baik dalam bidang politik, baik dalam bidang ekonomi, kebudayaan, serta keagamaannya, rusak pada waktu itu. Faktor yang lainnya, tidak tegaknya hidup dan kehidupan agama Islam dalam diri manusia dan juga masyarakat. Karena kita ketahui pada waktu itu banyak sekali kehidupan-kehidupan yang jauh dan menyimpang dari ajaran agama Islam. Juga karena tidak bersihnya Islam pada waktu itu, karena akibat bercampurnya dengan berbagai macam faham, sehingga menimbulkan bid'ah, sehingga menimbulkan khurafat, sehingga menimbulkan tahayul, sehingga menimbulkan kesyirikan. Juga karena kurang adanya persaudaraan dan persatuan di antara umat Islam dalam membela kepentingan ajaran agama Islam. Dan juga karena belum selesai, belum sempurna perjuangan para wali dalam mengemban agama Islam di Indonesia. Ini diantara faktor-faktor internal yang terjadi yang melatar belakangi perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan organisasi tersebut. Teman-teman sekalian, lalu kapan organisasi ini dikukuhkan? Organisasi Muhammadiyah diajukan untuk pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirimkan Statutan Muhammadiyah atau anggaran dasar Muhammadiyah yang pertama, yakni tahun 1912, yang kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada waktu itu, yakni pada tanggal 22 Agustus 1914. Nah, dalam Statutan Muhammadiyah
atau dalam anggaran dasar Muhammadiyah, yang pertama yaitu tanggal resmi yang diajukan ialah pada tanggal 18 November 1912. Pada waktu itu tidak mencantumkan tanggal Hijriah. Dalam hal ini kita mengenalnya pada tanggal 18 November 1912 yang berada di Yogyakarta. Dan Muhammadiyah mempunyai maksud, mempunyai makna, mempunyai keinginan pada waktu mengajukannya itu, yakni menyebarkan ajaran agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Nusantara di dalam residensi Yogyakarta dan memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Ini pada waktu diajukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada Gubernur Jenderal Belanda pada waktu itu. Teman-teman sekalian, setiap organisasi pasti memiliki ciri. Setiap organisasi pasti memiliki khas. Nah, ciri-ciri atau kekhasan Muhammadiyah di antaranya yakni memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang lebih berkemajuan melalui gerakan tajdid atau pembaruan yang meliputi aspek-aspek akidah, aspek ibadah, muamalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam dengan mengembalikan kepada sumbernya yang asli, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-ruju' ilal Quran was Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Teman-teman sekalian, sehingga kita sekarang mengenal organisasi Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang mempunyai beberapa ortom atau organisasi otonom. Kalau ibarat Muhammadiyah adalah bapaknya, maka Muhammadiyah juga mempunyai seorang perempuan atau gerakan organisasi khusus di bidang ibu-ibu yang kita mengenal bernama Aisyah. Kemudian kalau pemudanya kita mengenal sebagai pemuda Muhammadiyah yang bergerak di bidang kepemudaan. Kemudian anak yang perempuan ada namanya Nasyiatul Aisyah, bergerak di bidang anak muda perempuan. Nah, dengan berbagai macam kegiatan. Ada juga kepanduannya. Kita mengenal HW atau Hizbul Wapon. Setelah itu kita juga mengenal organisasi yang bergerak di bidang mahasiswa, IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan kita juga mengenal organisasi yang bergerak di dalam pelajar, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dan yang terakhir kita mengenal Tapak Suci Muhammadiyah, pendekar-pendekarnya Muhammadiyah bergerak di bawah naungan Tapak Suci Muhammadiyah atau Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Teman-teman sekalian, itulah sejarah singkat berdirinya organisasi Muhammadiyah yang kita kenal hingga saat ini. Mudah-mudahan sedikit materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk menuntut ilmu dan menjadikan ilmu kita
bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.